Halo sahabat Blografise, jumpa lagi bersama saya dengan video tutorial tentang Clip Studio Paint. Jadi beberapa minggu yang lalu ada yang bertanya bagaimana cara membuat pose. Karena dia bertanya di video saya tentang Clip Studio Paint, jadi saya rasa lebih baik saya menjawabnya dengan video tutorial membuat pose tubuh dengan Clip Studio Paint juga, karena itu adalah fitur khusus, tidak ada di Paint Tool Size. Tahu saya Clip Studio Paint memang menyediakan pose referensi, yaitu tubuh dan juga referensi untuk tangan. Jadi cara menggunakannya itu adalah dengan mengimport material untuk 3D pose 3D. Jadi itu cara melihatnya. Ini ada panah kecil di sini. Kita klik. Nah, dia itu ada di folder 3D. 3D di sini ada jenis tubuh, perempuan atau laki-laki. Kemudian pose ini sangat banyak, bisa dilihat. Saya nggak tahu ini ada berapa pose. Clip Studio Paint menyediakan sumber referensi loh, dan ini sangat keren, membantu untuk pemula. Walaupun kalau pemula langsung terjun menggunakan Clip Studio Paint rasanya agak sayang, karena lisensinya kan lumayan gitu kan. Tapi kalau untuk yang bulanan bisa lah. Jadi ini kan ada yang seluruh tubuh, pose seluruh tubuh, dan ada pose tangannya aja. Di sini kita akan mempelajari sedikit cara penggunaan material pose ini. Nah, misalnya saya menggunakan pose ini. Itu cara menggunakannya sangat mudah, tinggal klik, tarik. Nah, langsung pindah posenya. Kalau kamu ingin memindahkannya, tinggal tarik yang ini kubus yang ada panah segala arahnya. Nah, kemudian kalau kita klik di luar area tubuhnya, ini akan nampak seperti petak-petak di bawahnya kan. Nah, itu berguna untuk perspektif. Jadi itu adalah acuan kita itu melihat karakternya dari atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, seperti itu. Dan cara menggunakan perspektif ini, kita bisa mengubah arah dari si posenya. Misalnya kita mau melihat ke atas atau ke bawah, dan mau lihat dari samping kanan atau kiri. Itu acuannya dengan mengklik di luar, tahan, lalu kalau kamu menariknya ke bawah, matikan dulu ininya ya, saya lupa tadi. Matikan dulu yang untuk menggerakkan ke segala arahnya. Nah, setelah itu klik yang di luar ini, di luar tubuhnya, karena kalau di dalam tubuhnya bentuk tubuhnya nanti akan berubah, jadi harus di luar. Klik, tahan. Kalau kita tarik ke bawah, dia akan menunjukkan pose dari arah atas seperti ini. Kalau kita tarik ke atas, dia akan menunjukkan pose dari arah bawah. Nah, cukup mudah bukan? Kalau untuk action, mantap nih kan, kalau kita ini ambil sudut dari atas seperti ini. Kemudian, kalau kita ingin melihat posenya dari sebelah kiri atau kanan, kita tahan, tarik ke kiri, nah, atau tarik ke kanan. Jadi benar-benar referensi ini 3D yang bisa diputar ke segala arah, dari atas, bawah, kanan, kiri, suka-suka kita deh. Nah, seperti ini. Dah. Kemudian
setelah kita mengotak-atik ini sehingga kita menemukan pose yang kita inginkan, nah seperti ini, kita juga bisa mengubah tangannya. Misalnya nggak suka nih tangannya mengepal, menggenggam seperti ini, saya mau ganti yang lain. Kita klik tangan ini. Nah, ini banyak pilihan tangannya, suka-suka kita. Misalnya saya mengambil ini, saya pindahkan ke bagian tangan. Nah, tangannya langsung berubah. Mudah banget. Sudah. Ganti lagi. Maafkan, laptop saya kentang. Udah. Nah, ini banyak ya. Kita bisa bebas menggunakannya. Untuk pemula benar-benar sangat membantu. Apalagi menggambar tangan itu sangat susah kan bagi pemula. Nah, ini sudah disediakan, dan pose karakter ini juga ada yang sudah berpakaian seperti ini. Nah, sudah pakai baju. Nah, bebas ini mau pakai yang mana. Dan ini bisa diubah kalau misalnya kalian ingin mengubah. Ini contoh ya. Kita klik kepalanya. Nah, ini kalau kita klik tadi kepalanya, akan keluar titik-titik seperti ini. Ini titik-titik yang menjadi acuan untuk mengubah ini ya. Jadi kalau kita tekan yang paling tengah, itu bisa berfungsi untuk mengecilkan maupun nah, ini salah. Yang biru ini bisa digunakan untuk mengecilkan maupun memperbesar karakter. Kemudian kalau misalnya mengecilkan tinggal tarik ke atas, kalau mau memperbesar tinggal tarik ke bawah. Kemudian ini juga untuk jatuh seperti ini. Kalau yang ini untuk bisa memutar secara penuh. Ini ke kanan dan ke kiri ya. Kalau yang biru ini tadi untuk bergerak searah seperti jarum jam, membulat seperti ini. Nah, ini untuk memperbesar dan memperkecil. Jika sudah menemukan pose yang cocok, nah ini sangat mudah. Kita hanya tinggal menambahkan lembaran baru, itu biar aja. Jadi di lembaran baru ini kita hanya tinggal mengikuti garis-garis yang sudah ada. Seperti itu. Nah, ini kan kita sudah menemukan pose yang cocok. Kita tinggal tambahkan lembaran baru, layar baru. Kemudian kita hanya tinggal mengikuti garis-garis ini dengan pen. Ukurannya terserah. Pokoknya kita udah jadi acuan. Tinggal garis. Ikuti saja garisnya hingga dia nanti membentuk pose yang kita buat itu. Seperti ini. Ikuti saja.
Atau kalau misalnya mau langsung pakaikan celana, sudah enak cara membuatnya karena dia sudah ada referensi dasar. Membuat rambut dari atas sudah mudah. Banyak keuntungan dari material pose ini dan bisa membantu kita. Nanti kalau misalnya kita sudah men-trace semuanya, kita tinggal menghapus saja materialnya dan menjadi gambar kita yang baru. Karena saya merekam sambil memegang handphone, jadi gambaran saya agak kurang optimal, agak susah karena harus main di keyboard. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini tuh sangat menguntungkan dan juga sangat penting untuk bisa diketahui. Jangan malas belajar pose untuk pemula ya, apalagi kalau bercita-cita menjadi komikus. Kita harus bisa menguasai pose daripada nanti kita contek pose punya orang dan bakal akan kena kena copyright ya, karena kita ini plagiarisme. Ada soalnya saya lihat, bukan menjelek-jelekkan atau apa, beberapa kreator menggunakan referensi itu entah dari Pinterest atau mana, dan si pemilik pose tersebut tidak ridho, jadi webtoonnya di take down. Kan kasihan, cuma gara-gara pose kalian jadi jelek nama baiknya, sementara cerita kalian itu bagus dan sudah punya banyak penggemar. Begitu kira-kira. Nah, seperti ini kan sudah ada bentukannya. Ini karena dari atas. Ya begitulah kira-kira. Saya yakin kalian pasti bisa menggambar lebih baik dari saya. Saya agak kesulitan karena satu tangan harus memegang HP dan satu tangan lainnya menggambar, jadi hasilnya tidak bagus. Nanti kalau misalnya untuk metode speed paint mungkin bisa optimal, dan saya akan tunjukkan cara saya membuat pose lebih baik lagi. Tapi itu speed paint, gak ada rekaman suara seperti ini ya. Nah, kurang lebih begitu tutorial seputar cara membuat pose di Clip Studio Paint. Semoga bisa membantu dan bisa mempermudah kalian dalam membuat karya digital. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Makasih.